Di sini kami kelompok 7 akan memaparkan penjelasan mengenai materi limit. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada konsep limit, yang kedua ada sifat-sifat limit, yang ketiga ada perhitungan nilai limit, dan yang terakhir itu ada intuitif limit fungsi. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati, karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit ditulis dengan limit f(x) dengan x mendekati c sama dengan L. Maksudnya, apabila x mendekati c, namun x tidak sama dengan c, maka fx mendekati L. Pendekatan x ke c dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Atau dengan kata lain, x dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Kita misalkan fx dengan sumbu y menghasilkan grafik garis lurus seperti yang ada di gambar. Dan jika kita lihat dari grafik, ketika x sama dengan 2, garisnya itu bolong. Namun, jika grafiknya diperbesar, akan seperti gambar ini. Setelah diperbesar, bilangan yang mendekati 2 dari kiri maupun kanan tetap mempunyai garis. Untuk x sama dengan 2, garis tetap bolong. Selanjutnya ada sifat-sifat limit. Yang pertama ada limit k dengan x mendekati c sama dengan k. Yang kedua ada limit x dengan x mendekati c sama dengan c. Yang ketiga, jika limit fx dengan x mendekati c dan limit gx dengan x mendekati c ada dan k anggota bilangan real, maka limit fx ditambah gx dengan x mendekati c sama dengan limit fx dengan x mendekati c ditambah limit gx dengan x mendekati c. Selanjutnya ada limit kfx dengan x mendekati c sama dengan k limit fx dengan x mendekati c. Selanjutnya ada limit fx gx dengan x mendekati c sama dengan limit fx dengan x mendekati c dikali limit gx dengan x mendekati c. Kemudian ada limit fx per gx dengan x mendekati c, itu sama dengan limit fx dengan x mendekati c per limit gx dengan x mendekati c, asalkan limit gx dengan x mendekati c tidak sama dengan 0. Kemudian ada untuk sebarang n anggota bilangan asli. Yang pertama ada limit fx pangkat n dengan x mendekati c itu sama dengan limit fx pangkat n dengan x mendekati c. Yang kedua ada limit fx pangkat min n dengan x mendekati c sama dengan limit fx pangkat min n dengan x mendekati c asalkan limit fx dengan x mendekati c tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada limit fx pangkat 1 per n dengan x mendekati c itu sama dengan limit fx pangkat 1 per n dengan x mendekati c. Asalkan untuk n genap limit fx x mendekati c lebih besar sama dengan 0. Materi yang ketiga yaitu perhitungan nilai limit. Perhitungan nilai limit ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu dimana kita menghitung nilai x mendekati satu titik dan menghitung nilai x mendekati tak hingga.
Nah, cara menghitung nilai X mendekati satu titik ini ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode substitusi, yang kedua itu faktorisasi, dan yang ketiga itu mengalihkan bentuk sekawan. Tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di satu titik atau nilai berhingga adalah menggunakan metode substitusi langsung. Jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tertentu, maka nilai tersebut adalah menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Nah, maksud dari bentuk tertentu itu seperti yang ada di gambar ini, yaitu ada 0/0, tahingga per tahingga, 0 dikali tahingga, tahingga per tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, dan tahingga pangkat tahingga. Nah, di sini ada contoh soal dari metode substitusi. Soalnya itu ada limit X mendekati 0, X pangkat 3 dikurang 16X plus 24 per X pangkat 2 plus 4X plus 12. Nah, kita langsung saja menggunakan metode substitusi, di mana si X-nya kan tadi diketahui mendekati 0. Jadi kita itu X-nya substitusikan menjadi 0. Jadinya 0 pangkat 3 dikurang 16 dikali 0 plus 24 per 0 pangkat 2 plus 4 kali 0 plus 12. Nah, hasilnya itu 24 per 12. Nah, dan hasil akhirnya itu yaitu 2. Jadi limit X mendekati 0, X pangkat 3 dikurang 16X plus 24 per X pangkat 2 plus 4X plus 12 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada metode faktorisasi. Metode faktorisasi ini apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tertentu, maka kita bisa memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan menggunakan strategi substitusi langsung sehingga kita akan memperoleh hasil dari perhitungan tersebut. Agar lebih memahami mengenai metode faktorisasi, di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini ada soal limit X mendekati 9, akar X dikurang 3 per X dikurang 9. Nah, caranya kita faktorkan dengan bilangan dia sendiri. Jadi limit X mendekati 9, akar X dikurang 3 per X dikurang 9 dikalikan akar X plus 3 per akar X plus 3. Setelah itu kita kalikan, lalu akan menghasilkan X dikurang 9 per dalam kurung X dikurang 9 dalam kurung akar X plus 3. Setelah itu si X dikurang 9-nya itu kita coret aja dari pemilihan dan penyebutnya. Setelah itu kita dapat limit X mendekati 9, 1 per akar X plus 3. Nah, lalu kita substitusikan nilai X-nya, yaitu X-nya sama dengan 9, maka 1 per akar 9 plus 3. Nah, akar 9 itu sama aja dengan 3, jadi hasilnya 1 per 6. Metode ketiga untuk menghitung nilai X mendekati satu titik yaitu ada metode mengalihkan bentuk sekawan. Strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Nah, hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi. Hasil keduanya adalah bentuk tertentu. Setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu limit X mendekati 3, X dikurang 3 per akar X plus 4 dikurang akar 2X plus 1. Kita gunakan metode mengalihkan bentuk sekawan. Jadinya limit X mendekati 3, X dikurang 3 per akar X plus 4 dikurang akar 2X plus 1 dikali dengan penyebutnya, tetapi si
tadinya kan minus jadi plus, jadi akar X plus 4 plus akar 2X plus 1 per akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Setelah itu kita kalikan saja, maka diperoleh limit X mendekati 3 dan kurung X dikurang 3 akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1 per, jadi si penyebutnya menjadi minus dalam kurung X dikurang 3. Lalu si X dikurang 3 nya itu kita coret aja. Kita coret, maka menghasilkan limit X mendekati 3 minus akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, maka kita langsung substitusikan saja X-nya. X-nya itu yaitu 3. Jadinya akar 3 plus 4 ditambah akar 2 dikali 3 plus 1, dimana hasil akhirnya yaitu minus 2 akar 7. Tidak jauh beda dari metode menghitung nilai X mendekati 1 titik. Cara menghitung nilai X tak berhingga juga ada 3 metode. Yang pertama itu metode substitusi, yang kedua membagi dengan faktor tertinggi, dan yang ketiga metode mengalihkan bentuk seken. Cara menghitung nilai X tak berhingga itu ada melalui 3 metode. Nah, metode yang pertama ada metode substitusi, di mana limit fungsi aljabar dengan variabel X mendekati tak hingga biasanya berbentuk fx per gx, ataupun limit X mendekati tak hingga fx dikurang gx. Nah, dengan strategi atau metode substitusi langsung, apabila tidak diperoleh nilai dengan bentuk tertentu seperti tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga, nah maka nilai tersebut bisa memakai metode substitusi. Di sini ada contoh soal. Tentukan limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat plus 6X plus 1 per X pangkat 2 dikurang 2X plus 3. Nah, kita bisa langsung substitusikan aja, dimana nanti ketika kita substitusi hasilnya akan diperoleh yaitu 2. Jadi limit X mendekati tak hingga 2X kuadrat plus 6X plus 1 per X pangkat 2 dikurang 2X plus 3, itu hasilnya adalah 2. Metode yang kedua yaitu metode membagi faktor tertinggi. Jadi, solusi bentuk fx per gx dapat ditentukan dengan menggunakan strategi membagi dengan pangkat tertingginya, yaitu di mana membagi pembilang fx dan penyebut gx dengan x pangkat n, dengan nilai si n-nya itu adalah pangkat tertinggi dari si fx atau gx-nya. Nah, strategi ini dijalankan karena dengan menggunakan strategi substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak tentu. Maksudnya ketika misalkan contoh soalnya kita gunakan metode substitusi langsung, itu hasilnya tak tentu, maka kita bisa memakai metode membagi faktor tertinggi ini. Di sini ada contoh soal. Limit X mendekati tak hingga 8X kuadrat dikurang 6X plus 5 per 4X pangkat 2 plus 3X minus 7. Nah, karena kita menggunakan metode faktor tertinggi, membagi faktor tertinggi, oleh karena itu kita lihat dulu nih si nilai X pangkat n-nya. Nah, si n-nya itu yang paling tinggi itu apa? Nah, di sini di contoh soalnya kita tahu bahwa si n yang paling tingginya itu 2. Jadinya nanti si angka pembilang ataupun penyebut dibagi dengan X pangkat 2. Nah, dimana ketika dibagi dengan X pangkat 2 akan memperoleh 8/4 yang hasil akhirnya yaitu 2. Jadi limit X mendekati tak hingga 8X kuadrat dikurang 6X plus 5 per 4X pangkat 2 plus 3X minus 7 itu hasilnya adalah 2.
Metode yang terakhir untuk menghitung nilai X tak berhingga itu ada metode mengalihkan bentuk sekawan, di mana apabila solusi limit bentuk irasional dengan menggunakan strategi substitusi langsung menghasilkan bentuk tertentu, maka bisa memakai metode ini. Dengan langkahnya itu mengalihkan bentuk sekawan, kemudian setelah dikalikan dengan bentuk sekawan dilanjutkan dengan strategi membagi dengan pangkat tertinggi jika nilai fx dan gx-nya itu adalah fungsi-fungsi irasional, maka fx plus gx bentuk sekawannya adalah fx dikurang gx, sedangkan fx dikurang gx bentuk sekawannya adalah fx plus gx. Nah, di sini ada contoh soal limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 dikurang akar 3X per 2. Nah, maka kita gunakan metode mengalihkan bentuk sekawannya, di mana si 1/2 nya kita kedepankan. 1/2 limit X mendekati tak hingga dalam kurung akar X plus 7 dikurang akar 3X dikalikan bentuk sekawannya, karena si akar X plus 7 dikurang akar 3X, maka bentuk sekawannya itu akar X plus 7 ditambah akar 3X. Nah, setelah itu kita kalikan yang di dalam kurungnya itu dengan bentuk sekawannya, maka akan menghasilkan 1/2 limit X mendekati tak hingga X plus 7 dikurang 3X per akar X plus 7 plus akar 3X. Nah, sama dengan 1/2 limit X mendekati tak hingga 7 dikurang 2X, minus 2X nya tuh dapat dari X dikurang 3X. Nah, per dalam kurung X plus 7 plus akar 3X. Nah, sama dengan 1/2 limit X mendekati tak hingga. Nah, kita kalikan dengan bentuk sekawan, maka kita jadikan per, dimana pernya itu jadi penyebutnya itu X, jadinya 7/X dikurang 2 per akar 1/X plus 7/X pangkat 2 plus akar 3/X. Nah, setelah itu kita langsung substitusikan si tak hingganya, maka hasilnya itu akan menjadi tak hingga. Maka limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 dikurang akar 3X per 2 itu hasilnya adalah tak hingga. Materi selanjutnya yaitu ada intuitif limit fungsi. Nah, di sini misalkan ada fungsi fx di mana sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x minus 2 dengan domain df-nya itu sama dengan x bilangan real dan x-nya itu tidak sama dengan 2. Nah, jika dicari nilai fungsi f2, kita substitusikan x-nya itu 2 akan menghasilkan 0/0, tidak tentukan. Nah, kita bisa mencari nilai-nilai fx itu untuk x mendekati 2. Jadi kita bisa memakai tabel yang dimana kita misalkan yang kanannya itu x-nya kita dapatkan data yang di kanan 2,001, 2,01 dan 2,1, sedangkan di kirinya 1,9, 1,99 dan 1,999. Nah, untuk yang kanan itu kita bisa lihat bahwa hasilnya itu akan terus naik, dan untuk yang di kiri juga sama, hasilnya akan terus naik. Tetapi dari hal tersebut kita bisa lihat gitu, kita bisa simpulkan bahwa untuk X mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan, nilai fungsi tersebut tuh makin mendekati 4. Jadi di kanan itu mendekati 4, di kiri juga mendekati 4. Nah, bisa dikatakan bahwa limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan 4, dan dapat ditulis limit x mendekati 2 fx sama dengan limit x mendekati 2
di mana x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 itu sama dengan 4. Nah, dari pengertian inilah disebut dengan pengertian limit secara intuitif, sehingga limit x mendekati c fx sama dengan L itu artinya bahwa bila mana si x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx dekat ke L.